Halo guys, kembali lagi di Balad Studio. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Cook Up a Storm. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua dapat mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Balad Studio. Diceritakan, ada sebuah kawasan kuliner yang banyak menjual makanan tradisional bernama Spring Avenue. Kawasan itu sudah berdiri selama 30 tahun. Di sana terdapat sebuah kedai yang paling lama berdiri di kawasan itu bernama The Seven, yang kini dikelola oleh seorang koki muda bernama Sky Ko. The Seven terkenal akan makanannya yang enak dengan harga yang terjangkau. Suatu hari ada seorang pria kaya yang nyerobot antrian di kedai itu. Sky yang melihatnya langsung menghampiri orang tersebut dan menyuruhnya untuk mengantri. Karena merasa dihina, orang itu mengancam bahwa bosnya akan membuka sebuah restoran modern dengan chef kelas dunia tepat di depan kedai The Seven. Scene pun berganti. Terlihat sebuah perayaan atas lahirnya bayi dari seorang raja. Di sana, seorang chef bernama Paul beserta pacarnya, Mayo, menyajikan hidangan yang sangat enak. Sang ratu yang terkesan dengan hidangan Paul memutuskan mengangkat Paul menjadi chef eksekutif di kerajaan tersebut. Namun, Paul menolaknya karena ia sudah menerima tawaran lain untuk memimpin sebuah restoran di Cina. Suatu malam, ketika orang-orang nongkrong dan ngobrol-ngobrol santuy, tersebar kabar bahwa akan ada perubahan besar-besaran di Spring Avenue. Kedai-kedai kecil akan digusur dan dijadikan restoran modern. Kemudian terlihat Sky yang teringat akan masa lalunya. Dulu ketika ia tinggal bersama bokapnya bernama Mountain Ko yang merupakan seorang koki, Sky sering dimarahi karena tak punya bakat memasak dan membuat bokapnya merasa malu. Kemudian Sky dititipkan kepada sahabat bokapnya bernama Seven. Jadi selama ini Seven lah yang mengajari Sky untuk memasak. Keesokan harinya, Paul terlihat sedang mencari ikan di pasar. Tapi ikan yang ia cari nampaknya telah habis karena si pedagang lebih memilih untuk menjualnya kepada Sky. Paul merasa kesal kepada pedagang tersebut. Lalu pedagang itu berkata bahwa di Spring Avenue hanya Sky yang mampu mengolah ikan tersebut menjadi masakan yang enak. Tapi Paul tak terima dengan alasan si pedagang. Paul pun ngotot menginginkan ikan tersebut. Daripada mereka ribut di lapaknya, si pedagang akhirnya membagi dua ikan tersebut untuk mereka. Kemudian diperlihatkan grand opening yang sangat meriah dari sebuah restoran mewah tepat di depan kedai The Seven yang bernama Restoran Stellar. Nampaknya Stellar dikelola oleh Paul. Ketika Paul akan menyajikan makanan kepada pejabat setempat, tiba-tiba terjadi sebuah keributan di depan restoran. Sky yang baru datang ditantang untuk beradu kemampuan memasak melawan Paul. Duel keduanya pun akhirnya dimulai. Paul menunjukkan kemampuannya dalam memilet sebuah ikan. Sementara Sky menunjukkan kemampuannya dalam memisahkan daging dengan kulitnya. Seorang pejabat yang ikut menonton sangat terkesan dengan skill mereka dan langsung mendaftarkan Sky beserta Paul pada sebuah kompetisi memasak internasional. Kompetisi itu bisa menjadi ajang pembuktian, karena jika Sky memenangkan kompetisi itu, kedai The Seven akan diakui dan tidak akan digusur oleh pemerintah setempat. Setelah kejadian itu, Paul diliput oleh wartawan stasiun TV. Paul berkomentar bahwa kebanyakan restoran Cina tak pernah mengembangkan masakan mereka yang ketinggalan zaman.
Sky yang menonton Paul menjadi semakin merasa tertantang. Malam harinya terlihat Uni yang termenung karena kedai The Seven mulai sepi, berbanding terbalik dengan restoran Stellar yang semakin ramai. Sky yang menghampirinya bilang bahwa tujuan dari kedai The Seven adalah untuk membuat para pelanggan merasa bahagia saat memakan masakan yang disajikannya. Keesokan harinya, Sky pergi ke pasar untuk kembali membeli ikan. Namun, semua ikan ternyata telah diborong oleh restoran Stellar dengan harga yang lebih tinggi. Sesampainya di kedai, Sky dan teman-temannya menonton berita mengenai kompetisi memasak internasional yang akan digelar di Makau. Presenter menjelaskan bahwa pemenang dari kompetisi ini berkesempatan untuk melawan sang dewa masak yang telah menjuarai kompetisi masak internasional selama 2 kali berturut-turut. Dewa masak ini ternyata adalah Mountain Co, yang tidak lain adalah bokapnya Sky. Lalu presenter bertanya kepada dewa masak mengenai kesamaan marganya dengan seorang koki di The Seven. Namun dengan tegas dewa masak menjawab bahwa ia sama sekali tak mengenalnya. Lagi pula nama marga Ko sangat banyak di Cina. Kemudian Mayo mengundang Sky dan Uni untuk makan malam di restoran Stellar. Di sana mereka dihidangkan berbagai masakan modern yang unik dan kreatif. Sky yang merasa bahwa Paul sedang pamer kepadanya langsung memaksa masuk ke dapur restoran dan memarahi Paul. Kemudian Paul menantang Sky untuk memasak sepotong daging sapi. Tanpa banyak bacot, Sky pun langsung beraksi. Dengan sangat cepat dan cekatan, Sky menghidangkan daging sapi yang menggiurkan. Paul pun tak mau kalah dan langsung unjuk gigi. Paul memasak dengan metode modern dan membuat hidangan yang lebih menggiurkan. Sky yang merasa malu langsung pergi setelah mencium aroma dari masakan Paul. Begitupun dengan Paul yang terpesona oleh masakan Sky meskipun sangat sederhana. Kemudian Sky ditelepon oleh gurunya yaitu Seven untuk datang ke tempat biliar. Sky pun langsung pergi menemui gurunya. Ternyata di sana ada bokapnya Sky, si dewa masak. Sky yang terkejut langsung marah kepada bokapnya yang telah meninggalkannya dan tak mengakuinya sebagai anaknya. Lalu bokapnya menantang Sky untuk mengalahkannya di kompetisi masak internasional. Sky pun menerima tantangan tersebut. Ia berjanji akan membuktikan kemampuannya untuk bisa sampai menuju final melawan bokapnya. Kompetisi masak nasional pun akhirnya digelar. Hasil dari kompetisi ini sangat menentukan nasib dari Spring Avenue, dan juga sang pemenang berhak mengikuti kompetisi di tingkat internasional. Kompetisi pun dimulai dengan sangat sengit. Sky yang hanya menggunakan kaos oblong dengan ikat kepala yang menjadi ciri khasnya memutuskan untuk memasak ayam dengan alat tradisionalnya. Ah, 放心，老板，我拿。进入到了决赛最后的5秒时间，我们全场一起倒计15个数。 Sementara Paul dengan seragam chefnya membuat dessert dengan cara memasak modern.
它的这个定力不错，这动作一定要平稳，它这个造型啊就会受到破坏。我烧热了以后切的时候更加清爽利索。这西餐的摆盘手法。 Kini waktu untuk mencicipi dan penilaian pun akhirnya tiba. Nampaknya nilai yang diberikan oleh para juri untuk Sky dan Paul seimbang. Namun setelah para juri berdiskusi, akhirnya Paul ditetapkan sebagai pemenang. Juri menjelaskan bahwa dalam memasak dibutuhkan sentuhan seni agar masakan menjadi lebih menarik. Sky yang merasa sedih pun langsung meninggalkan panggung. Keesokan harinya, Sky yang masih merasa galau karena kekalahannya tak kunjung datang ke kedai. Ternyata Sky lagi main di time zone. Lalu gurunya menyusul Sky. Di sana, guru mencoba menghiburnya dengan ikut bermain game dengan Sky. Gurunya pun kalah dalam game tersebut. Kemudian, guru menjelaskan bahwa di setiap pertandingan pasti ada yang menang dan yang kalah. Lalu, guru menceritakan kisahnya saat berkelana. Saat itu ia bertemu dengan dua biksu bocil yang sedang memakan bakpao. Dua bocil itu membagikan bekalnya kepada Seven. Lalu Seven menilai bahwa ada kesalahan dalam memasak bekal tersebut. Dua bocil itu berkata bahwa merekalah yang memasak bekal itu. Mulai dari menanam gandum, membuat adonan, hingga akhirnya menjadi bakpao. Lalu guru dari para bocil itu berkata bahwa ini adalah bakpao terenak, karena bakpao tersebut adalah hasil dari jerih payah mereka sendiri. Oleh sebab itu, Seven berpesan kepada Sky bahwa setiap makanan harus dibuat dengan cinta dan dihargai bagaimanapun rasanya. Sky pun akhirnya tersadar berkat nasihat dari gurunya. Di tempat lain, pemilik Stellar memutuskan untuk memilih Mayo dalam mengikuti kompetisi masak internasional di Makau. Mayo tahu kalau Paul selalu menggunakan bantuan dari buku resep rahasianya karena Paul menderita buta rasa. Mayo yang sudah mendapatkan resep-resep rahasia tersebut ternyata selama ini telah berselingkuh dengan bos Stellar. Paul yang galau berat langsung minum-minum di taman. Sky yang melihatnya langsung menghampiri Paul. Sky bingung kenapa Paul terlihat lebih sedih dari dirinya, padahal sudah memenangkan kompetisi masak kemarin. Kemudian Paul curhat tentang masalahnya di Stellar. Paul juga mengatakan bahwa ia sangat mengagumi si dewa masak. Lalu Sky berkata bahwa si dewa masak adalah bokapnya yang sudah meninggalkannya selama 10 tahun. Di saat yang sama terlihat bos Stellar sedang bernegosiasi dengan Seven. Ia meminta agar Seven menjual kedainya. Tentu saja Seven menolaknya mentah-mentah. Kemudian Sky dan Paul pun tiba. Paul menegaskan bahwa dialah yang akan pergi ke Makau bersama Sky. Sejak saat itu, mereka terus berlatih bersama dan menjadi semakin akrab. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Beberapa chef dari berbagai negara telah siap untuk bertanding. Nampaknya berkat bantuan dari bos Stellar, Mayo tetap ikut serta di kompetisi tersebut. Kemudian kompetisi pun dimulai. Para peserta pun mulai menunjukkan kemampuannya masing-masing. 来作家也是我们两位小帅哥，他们做的又是什么？ Oyster is very good， 菜很普通，他们要怎么做的味道 unique to create very new taste, which is very unique。标题 Last 30. Time to plate your dishes. 全场倒计时10天吧。 Time's up and some plates. Akhirnya Sky dan Paul dengan hidangan tahu rasa tradisional yang terlihat modern berhasil menjadi juara. Namun sesuai aturan, yang berhak melawan dewa masak hanyalah satu orang. Paul yang buta rasa tak mungkin bisa bertanding sendirian. Jadi Paul mengalah dan membiarkan Sky untuk bertanding melawan sang dewa masak. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, sang dewa masak langsung beraksi.
Sementara Sky masih terlihat termenung. Tak disangka sang dewa masak menghampiri Sky dan menyadarkannya dengan segelas air. Akhirnya Sky pun tersadar dan mulai fokus untuk memasak. Sky memutuskan untuk memasak mie. Hidangan tersebut memanglah sangat simpel untuk kelas internasional. Di sisi lain, sang dewa masak membuat hidangan yang sangat mewah dan pastinya terlihat lezat. Begitu waktu habis, Sky langsung mengantarkan masakannya kepada ayahnya. Rupanya, Sky membuat mie yang terakhir kali dimasak oleh ayahnya untuk Sky. Dewa masak pun mencicipi masakan Sky. Saat Sky hendak meninggalkan panggung, dewa masak memuji masakan Sky. Dia pun lanjut menyantap mie tersebut dengan sangat lahap. Film pun diakhiri dengan perayaan di kedai The Seven. Semua orang sangat bergembira. Mereka bersulang untuk kedai The Seven. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film Cook Up a Storm. Semoga kalian dapat memahami alur dari film tersebut. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Balad Studio. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.